Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahi. Yang kami hormati rekan-rekan guru yang kami undang dalam kegiatan diseminasi untuk kegiatan hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan segala sesuatu aktivitas dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terlimpah pula segala kerahmat dan kemuliaan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, para pemimpin-pemimpin bangsa, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menimbulkan sahabat beliau baik di dunia maupun sahabat umat kelak di yaumil akhir. Amin. Amin. Ibu bapak yang kami hormati, izinkan pada sesi awal ini saya memandu jalannya diskusi. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan kurang lebih 1 jam. Yang pertama kita awali dengan pembukaan, kemudian penjelasan teknis kegiatan, ketiga pemaparan materi sesi 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Sidik, kemudian materi sesi 2 disampaikan oleh saya, kemudian dilanjutkan tanya jawab, kemudian diakhiri dengan penutup seperti itu. Bentuk kegiatannya tidak begitu formal, kita saling-saling, tapi juga sudah kami berikan outline ya, silakan untuk diisi untuk studi kasusnya. Baik, mari kita buka kegiatan hari ini dengan membaca umur kitab Ridhoillahi ta'ala wa bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah syarifal rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi mampu melancarkan mengantarkan kegiatan ini sampai nanti berakhir. Menuju pada kegiatan yang berikutnya yaitu penjelasan teknis kegiatan diseminasi untuk hari ini. Yang pertama ada pembagian materi nanti akan disampaikan oleh Pak Sidik dan saya. Ada 7 materi yang kita singkat. Yang pertama perubahan paradigma, kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Sidik. Kemudian 3 materi berikutnya akan saya coba sampaikan nanti ini semampu saya ya. Yang pertama posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dilanjutkan segitiga restitusi, setelah itu kita baru tanya jawab. Kira-kira itu nanti kegiatan yang akan kita laksanakan selama 1 jam ini. Silakan nanti untuk saling berbagi, terutama untuk penyelesaian suatu masalah yang sudah kami sampaikan di materi tadi. Baik, untuk sesi yang pertama kami serahkan kepada Pak Sidik untuk memberikan atau berbagi pengalaman tentang materi perubahan paradigma, disiplin positif, jadi kebajikan, motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia kepada Pak Sidik di Indonesia. Ini harus apa bisa? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Cakep. Pak Wawan literasi. Cakep. Sehingga sebentar di Pasaraya. Cakep. Izinkan saya menyampaikan destinasi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, yang pertama destinasi kali ini mempunyai tujuan
untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan karakter, keterlibatan siswa, dan pembelajaran yang efektif melalui penerapan nilai-nilai kebajikan universal. Yang akan disampaikan dalam diskusi kali ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Muji. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru atau kurikulum merdeka menekankan pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini memastikan bahwa pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning dengan fokus pada kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan setiap manusia. Dimensi profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita ketahui bersama itu ada 6 dimensi. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalal mulia. Jadi di sini pelajar Indonesia diharapkan mampu memahami ajaran agamanya dan kemudian mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen penting dalam berhalal mulia, yaitu akhlak beragama, terus kemudian akhlak pribadi, yang ketiga akhlak pada manusia, akhlak pada alam, dan juga akhlak bernegara. Pak. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Jadi diharapkan pelajar mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya, sehingga memunculkan kesadaran diri untuk terus mengembangkan diri menjadi manusia yang lebih berkualitas. Berikutnya bernalar kritis. Jadi di sini pelajar mampu memperoleh dan menerima informasi, kemudian menganalisis dan mengevaluasi informasi tersebut dan merefleksikannya sehingga dapat membuat sebuah keputusan. Yang keempat, kreatif. Di sini pelajar dituntut untuk dapat menumbuhkan dan juga memunculkan ide dan juga gagasan yang orisinil, bermanfaat, bermakna, dan juga berdampak. Kemudian gotong royong. Di sini pelajar diharapkan mampu melakukan pekerjaan secara bersama-sama yang membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan dalam bentuk kolaborasi, kemudian memunculkan kepedulian dan juga berbagi antar sesama. Terus yang keenam adalah berkebinekaan global. Diharapkan pelajar mampu mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur kebudayaan lokal dan juga mampu berinteraksi secara positif dengan budaya dari luar, sehingga mampu memunculkan rasa saling menghargai, menghormati, dan juga mampu menerima segala latar belakang orang lain. Next. Nah, dalam hal interaksi untuk membentuk pelajar yang berdimensi profil pelajar Pancasila, kita sebagai guru itu di sini menuntun dan juga mengontrol. Tapi dalam hal ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid jika murid tidak mau melakukannya. Jadi murid harus memunculkan kesadaran diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua adalah ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi ini tuh seperti masukan-masukan, saran-saran kita kepada murid untuk membantu murid menjadi lebih baik. Tapi hal tersebut sebenarnya adalah akan membuat murid menjadi ketergantungan. Seandainya kita tidak bisa lagi memberikan masukan atau pendapat, maka murid-murid bisa melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang
kemudian membuat orang merasa bersalah, itu akan memunculkan identitas gagal, yaitu murid yang tidak percaya diri. Tidak percaya diri di sini akan membuat murid akan berhenti berinovasi atau memunculkan ide karena takut dikritik dan juga takut disalahkan. Terus kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita melihat sesuatu langsung kita merespon, jadi memunculkan emosi. Terus kemudian teori kontrol itu pendekatan yang membuat kita melakukan sesuatu dengan berpikir terlebih dahulu, dari berpikir dulu sebelum bertindak, sehingga kita dapat menerapkan sikap-sikap positif, kemudian nantinya akan berdampak positif dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kalau stimulus respon hanya saat itu saja, misalnya murid menjadi baik itu ya saat itu saja, tapi kedepannya akan menjadi berbeda. Di sini ada beberapa perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Bisa dibaca satu persatu atau bisa diamati. Jadi yang diharapkan adalah dari teori kontrol kita merasakan bahwa kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Jadi tidak mengontrol orang lain. Terus kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi diharapkan untuk berkolaborasi, dan di sini antara satu pihak dengan pihak yang lain itu sama-sama menang. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi semuanya diharapkan memunculkan perubahan yang positif. Next. Nah, kita biasa dengan kata disiplin. Tujuannya untuk mendisiplinkan siswa agar menjadi lebih baik dengan menerapkan peraturan dan peraturan. Nah, sebenarnya kebanyakan orang itu kan mengaitkan disiplin dengan kepatuhan dan hukuman. Sebenarnya disiplin itu lebih berkaitan dengan belajar dan tanggung jawab diri. Kata disiplin itu berasal dari disiplina yang berarti belajar. Seharusnya mengacu pada pengembangan disiplin diri berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, bukan sekedar kepatuhan melalui hukuman. Jadi yang diharapkan adalah kesadaran diri untuk selalu menjadi lebih baik berdasarkan sesuatu yang kita yakini. Contohnya, kenapa kita datang tepat waktu itu bukan karena aturannya, tapi karena sebuah bentuk tanggung jawab. Itu salah satunya ya. Next. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman dan juga hukuman. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik atau kesadaran diri. Next. Nah, manfaat disiplin positif apabila itu nanti diterapkan, yang pertama adalah mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang keempat, dapat membuat murid memahami dan menyadari sesuatu berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Berikut adalah beberapa macam nilai kebajikan universal yang seharusnya bisa tertanam dalam diri siswa atau dalam diri manusia. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya nilai kebajikan universal pada profil pelajar Pancasila tadi yang sudah disebutkan, beriman, bertakwa dan lain sebagainya sampai berpendapat kritis. Kemudian nilai kebajikan universal
pada primary use program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Juga ada nilai kebajikan universal pada keterampilan hidup atau life skill. Contohnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, setiap manusia dalam melakukan sebuah perilaku itu ada tiga macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi di dalam diri itu ketika melakukan sesuatu yang baik, itu muncul pertanyaan, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini teori yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Pertanyaan yang timbul dalam diri itu, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaan yang timbul dari orang yang mempunyai motivasi ini adalah, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Ini dari tiga ini yang diharapkan yang mana menurut Bapak Ibu? Yang ke satu, dua, atau yang ketiga? Yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik yang diharapkan muncul sebagai motivasi apabila seseorang melakukan hal yang baik, bukan untuk menghindari hukuman ataupun bukan untuk mendapatkan imbalan. Kalau yang kedua ini motivasi ekstrinsik. Next. Nah, dalam menangani siswa kita sebagai guru, ini ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan juga ada yang namanya restitusi. Hukuman itu tindakan yang diberikan untuk membuat seseorang menderita akibat pelanggaran yang dilakukan. Jadi apabila ada terlambat, terus kita memberikan hukuman agar anak itu jera, yaitu hukuman. Kemudian konsekuensi itu hasil alami atau logis dari suatu tindakan yang mengajarkan pelajaran tentang sebab akibat. Jadi ada sebabnya kenapa dia harus melakukan itu. Misalnya dia membuang sampah sembarangan, konsekuensinya apa? Contohnya, kalau membuang sampah sembarangan, harus konsekuensinya bukan. Misalnya yang harus dilakukan oleh anak membersihkan umurnya, karena ada sebabnya. Sebabnya dia membuang sampah, akibatnya kan kotor, maka dia harus membersihkan. Itu namanya konsekuensi. Jadi bukan hukuman, gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah restitusi. Nah, ini proses memperbaiki kerusakan atau kesalahan yang dilakukan dengan cara membangun dan memulihkan hubungan. Jadi kalau yang dihukuman dan konsekuensi itu kan anak pasti salah dan kita menyuruh atau menangani siswa dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, dengan restitusi ini anak itu sadar sendiri bahwa dia melakukan kesalahan dan sadar dengan sendirinya, dengan bantuan kita tentunya, tapi sadar dengan dirinya sendiri dia harus melakukan apa karena membuat kesalahan tersebut. Kalau yang hukuman sama konsekuensi itu kan kita yang
kemudian next. Nah, ini ada beberapa contoh dari tindakan guru. Coba Bapak Ibu analisis apakah termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Yang lain? Hukuman. Sepakat hukuman ya? Nanti kita lihat. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sepakat ya? Terus kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Coba kita lihat hasilnya, Pak. Wah, bingung semua. Tepuk tangan kita semua. Hukuman itu yang membuat tujuan kita membuat murid menjadi jengah. Jangan konsekuensi, ada sebabnya, ada akibatnya. Gitu. Terus kemudian next. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita ini terpenuhi. Jadi ada 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Di sini menjadi dasar apabila murid melakukan sebuah kesalahan, itu adalah karena murid itu pasti ada salah satu atau berapa dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi, sehingga murid melakukan kesalahan. Sehingga kita sebagai guru harus mempelajari dulu, harus mengamati dulu apakah ketika murid melakukan kesalahan itu, apakah semua dari kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi. Next, Pak. Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini sifatnya fisiologis yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan juga perasaan aman. Dalam konteks ini, tindakan seseorang seperti anak yang mengambil bekal karena lapar itu mencerminkan usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Jadi belum tentu anak yang mengambil makanan, mencuri makanan itu karena dia itu salah atau pencuri, tapi bisa jadi karena tidak lapar. Jadi kita harus, sebelum kita memberikan konsekuensi, kita harus mempelajari dulu, mengamati dan mengevaluasi. Terus kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini sifatnya psikologis dan mencakup keinginan untuk merasa dicintai, diterima, dan terhubung dengan orang lain. Contohnya, jika ada anak yang mengambil bekal untuk mendapatkan perhatian dari teman atau keluarganya, itu berarti ia sedang memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Cari perhatian, gitu. Jadi biasanya kurang kasih sayang, anak-anak seperti ini biasanya kurang kasih sayang sehingga dia mencari perhatian. Next. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Jadi kebutuhan ini terkait dengan keinginan untuk mencapai sesuatu, diakui dan dihargai atas prestasi dan kemampuan. Jadi jika ada anak yang mengambil bekal temannya untuk merasa hebat dan mendapatkan pengakuan, maka ia berusaha untuk memenuhi kebutuhan penguasaan. Kadang ada yang mengambil sesuatu, ada yang melakukan kesalahan, itu biar dianggap merasa hebat. Aku hebat, aku jago. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan ini
keinginan untuk otonomi, kebebasan memilih, dan mengendalikan hidup. Anak yang bosan dengan bekal dari rumah dan ingin mencoba makanan temannya mungkin sedang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan akan kebutuhan dan juga kebutuhan akan kebebasan. Dia merasa bosan, dia tidak bebas, dikasih ibunya makanannya ini terus, dia pengen makanan yang lain. Itu kebutuhan kebebasan. Kemudian yang terakhir itu adalah kebutuhan kesenangan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan keinginan untuk bermain, tertawa dan menikmati hidup. Jika ada anak yang melakukan tindakan karena iseng dan menikmati reaksi temannya, ia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kesenangan. Biasanya anaknya humoris, sebenarnya dia bercanda, mengambil bekal temannya itu bercanda biar ada reaksi dari temannya. Jadi tidak serta-merta dia ingin mencuri, tapi ada kebutuhan dasar terkait dengan kesenangan. Nah, materi berikutnya tentang 5 posisi kontrol dan lain-lain akan disampaikan oleh Pak Mujikwan. Dari saya sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus aman. Aman. Terima kasih Pak Dik. Baik. Ini akan kami percepat nanti, akan kita hubungkan dengan Bapak Ibu tadi yang sudah kami kirimkan tempat ya, diisi, nanti kita hubungkan. Kira-kira sudah tepat belum ini ketika kita menangani suatu hal atau masalah siswa dengan tadi yang disambungkan dengan yang kita referensi dari awal sampai akhir. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama pengukur, yang kedua teman, pantau, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Bapak Ibu yang dari BK, saya rasa ini sudah bisa dipahami karena di materi kuliahnya dulu ada seperti ini. Ada Bu ya? Insya Allah. Ya. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal, berarti bisa memukul, menjewer, atau menggunakan kata-kata yang menyakiti perasaan. Orang yang menjalankan posisi penghukum ini mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid, menggunakan kalimat-kalimat yang kadang menyakiti siswa. Karena Bapak Ibu yang memiliki pengalaman seperti ini pasti sudah paham. Kadang-kadang anak itu hal-hal yang pernah dialami di sekolah itu terbawa sampai bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang masih ada pasti. Menggunakan kata-kata seperti ini misalnya, patuhi aturan saya atau awas. Kata awas berarti itu adalah ancaman. Kemudian kamu selalu saja salah, sehingga siswa itu tidak memiliki alternatif lain bahwa dia itu yang salah, guru yang betul. Berikutnya, pasti selalu yang paling selesai. Nah, karena selesai mengucapkan terus diomeli. Lari yang jalan olahraga lari, dia selalu terakhir. Padahal mungkin kondisi tubuhnya sudah lemah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, itu dengan cara dia, bukan cara siswa. Padahal siswa itu adalah pribadi yang unik. Menurut Ki Hajar Dewantara. Berikutnya membuat rasa bersalah. Ini lebih baik dari yang tadi. Ini menggunakan kata yang lebih baik dari yang tadi. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Mungkin Bapak Ibu di sini nanti bisa, saya pada posisi yang mana ini ya? Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini yang bagus, cuma nanti ada cumanya. Kata-kata yang keluar dengan lemah lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tidak menggunakan kata kamu itu goblok, tidak. Tapi kata-katanya lemah lembut, cuma menusuk. Dan endingnya nanti siswa itu ya tidak memiliki kekuatan untuk bangkit lagi karena dia sudah salah.
gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, sehingga dia itu merasa bersalah. Munculnya kesadaran itu karena ada suatu orang lain atau eksternal, bukan karena kesadaran diri sendiri. Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga, tidak memiliki kekuatan untuk menjadi dirinya sendiri, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, baik gurunya, baik ibunya. Dengan kita mengatakan, oh kamu udah kasihan sama bapak ibu di rumah, nah itu sebetulnya berarti ada faktor eksternal, tidak muncul dari dalam diri sendiri. Kesadaran seperti ini biasanya muncul seketika dan nanti akan hilang kemudian. Lanjut. Berikutnya, ini lebih baik dari yang tadi, menggunakan kalimat juga yang lebih baik lagi. Efeknya juga lebih baik. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu kan berarti ya mengajak dengan ajakan, ini mendekatkan diri pada agar dia itu hampir menuju ke yang manajer, cuma masih ada batasannya. Nanti ada kontrolnya itu masih pada seseorang atau gurunya. Kalau gurunya tidak ada, nanti mungkin akan berubah lagi. Kalimatnya seperti ini. Ayo bantulah demi bapak ya. Kata demi bapak, ini kan berarti ada faktor eksternal ya. Kalau saya hadir, mungkin dia akan baik. Kalau bapak ibu, misalnya ada siswa yang dekat dengan bapak ibu, mungkin ketika pembelajaran dia masuk ke kelas bapak ibu, aktif dalam kelas. Tapi ketika ada guru yang tidak disukai, mungkin dia akan bolos atau malas mengerjakan sesuatu yang bapak ibu perintahkan. Tapi kalau dia merasa nyaman dengan salah satu guru, teman curhat dan sebagainya, dia akan nyaman pada orang itu saja. Tapi tidak nyaman ketika guru yang lain masuk atau memberikan masukan ke dia. Dan itu pada posisi yang teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi siswa itu diminta untuk ada timbal balik. Ini lebih baik sebetulnya dari yang tadi. Ini juga bisa digunakan karena bapak ibu, sebelum kita sampai pada posisi yang puncak manajer itu, kita pasti akan melakukan posisi yang dari kelima ini, dari yang pengukur sampai yang teman. Karena tidak mungkin serta-merta siswa langsung kita ajak diskusi kemudian dia sadar, pasti ada tahapannya dan itu dipelajari di tingkat bapak ibu ya. Iya. Pak Nanu juga kemarin saya lihat sedang restitusi pada poin sebagai teman. Kemudian saya harap beliau nanti akan meningkatkan lagi pada poin-poin berikutnya sehingga dia itu siswa tersebut sadar. Terus ada kalimat, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi dia merasa sangat diperhatikan oleh satu guru, tapi guru yang lain itu bertanyakan, mungkin bolos ajaran guru yang tidak dia sukai. Lanjut. Yang pemantau ini lebih baik dari yang tadi. Yang tadi itu sudah baik, yang teman itu sudah baik. Tapi alangkah baiknya kita menaikkan level kita sebagai guru itu sebagai pemantau. Ada dasarnya ketika kita memberikan baik itu hukuman tidak boleh, ya boleh tapi jangan terus menerus karena ya konsekuensi terus baru restitusi. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Tadi kita kan dekat sekali dengan muridnya. Bahkan kadang menyapa kita itu dengan sebutan yang bukan bapak atau ibu, seperti itu. Dan itu tidak nyaman untuk kita sebetulnya. Dan kita ketika masuk kelas pun harus menyebutkan diri kita itu adalah bapak dan ibu, bukan saya, tapi bapak atau ibu. Dan kemarin ketika masuk PPLP kita itu agar mereka masuk kelas ya sebagai bapak dan ibu, jangan mas dan mbak. Di siswa malah ya tidak menganggap beliau itu sebagai calon guru. Kemudian contoh kalimatnya ini bukan sebagai teman tapi sebagai pemantau. Peraturannya misalnya jenengan tadi ya ada yang telat, terus tanya
Jangan langsung kamu terus, ya, tapi dengan kalimat yang berbeda. Ini levelnya sudah pada ada keyakinan kelas siswa itu sudah dibuat keyakinan kelas di dalam dan mereka membuatnya secara bersama-sama. Keyakinan kelas, peraturan kelas diturunkan menjadi keyakinan kelas dan itu diyakini bersama-sama bahwa memiliki nilai yang baik dan harus disepakati. Anak yang telat kita bisa menggunakan kalimat, kenapa kamu telat? Kamu paham nggak peraturan kita yang sudah kita sepakati bersama kalau masuk ke kelas Bapak telat 15 menit? Nah, ada konsekuensinya apa? Misalnya harus meminta izin ke guru weekend atau yang lainnya. Yang penting berhubungan, bukan menghukum. Nah, ini ada peraturannya, berarti menyebutkan hal-hal yang memang ada datanya. Itu pemantau, berbeda dengan yang tadi atau apalagi yang awal yang menghukum, sangat beda. Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian dihubungkan dengan, nah terus keyakinan kita yang sudah kita buat apa? Kalau kamu membuat gaduh di dalam kelas atau kamu membuang sampah sembarangan, dihubungkan dengan peraturannya, dan dia posisinya itu hampir seperti manajer, tapi masih ada di bawah levelnya. Kemudian ini terlihat sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau kalian tidak memakai topi ketika upacara, kamu tahu kan, paham kan konsekuensinya? Ya Pak, saya nanti berdiri di upacara dengan teman-teman yang tidak tertib di depan Pak. Nah itu konsekuensinya. Ada data, kemudian dia harus melaksanakannya. Posisinya seperti itu. Ini namanya pemantau. Lanjut. Yang terakhir, harapannya kita semua menjadi manajer. Posisi kita itu ada di manajer. Sikap kita sebagai manajer. Bagaimana caranya? Pada posisi terakhir ini, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Bukan dia yang membuat hukuman, bukan dia yang membuat peraturan, tapi dihubungkan dengan hal-hal yang memang sudah disepakati bersama. Kemudian diminta untuk dia merenungkan, kemudian mengubah jati dirinya atau mencari solusi berdasarkan pemikirannya, bukan pemikiran kita. Kita hanya membantu untuk menengahi, mencari beberapa clue sehingga dia bisa menemukan jalannya sendiri. Kalau kita yang mencarikan jalan, otomatis mereka kadang menolak, menerima ketika kita mengatakannya karena mungkin segan dengan kita. Tapi di dalam hati mereka mungkin dia memiliki cara-cara tersendiri. Seperti video yang nanti akan kita saksikan. Menggunakan kalimat seperti ini. Apa yang kita yakini? Pada kembali keyakinan kelas yang Bapak Ibu waktu pertama kali masuk kelas. Tidak boleh bawa HP. Sebetulnya kalimat tidak boleh bawa HP itu kalimat negatif ya. Kata tidak harus dilarang. Dilarang itu dilarang. Untuk dia menggunakan HP untuk tujuan pelajaran. Ya, menggunakan HP itu positif. Tapi kalau dilarang tidak, itu suatu hal yang negatif dalam benak kita. Berarti itu dilarang, tidak boleh sama sekali. Padahal boleh, asalkan ada aturannya. Tapi kita izin dan Bapak Ibu. Apakah kamu meyakininya? Setelah itu dia diminta untuk memainkan dengan keyakinannya itu. Dan terus kamu meyakini tidak? Kalau kamu masuk kelas terlambat, kamu mengganggu teman yang lain, seperti itu. Sampaikan lagi. Terus kalau kamu masuk ke kelas mengganggu teman yang lain, kira-kira keyakinan apa, nilai apa yang kamu langgar atas keyakinan bersama kita? Oh, menghormati orang lain Pak, karena saya masuk terlambat. Terus Bapak menyita apapun disita untuk saya, promosi saya, teman-teman kan berkelahi. Nah, itu termasuk restitusi. Jadi siswa itu menemukan kesalahannya sendiri, kemudian berusaha untuk mencari solusinya sendiri. Bukan kita yang mencari solusi, tapi mereka. Karena setiap orang itu memiliki keunikan atau masalah masing-masing. Jangan disamakan. Karena kita dengan anak orang lain beda, baik dari segi kulturalnya, baik dari segi kehidupan masyarakatnya beda. Anak guru dan anak tentara pendidikannya pun di rumah beda. Jangan disamakan. Lanjut. Berikutnya keyakinan kelas. Sebetulnya sebelum tadi itu harusnya keyakinan kelas. Karena ini disebutkan ada keyakinan.
Namanya keyakinan kelas berarti suatu hal yang diyakini secara bersama-sama, bukan pasangan. Karena keyakinan kelas harus disusun berdasarkan kesepakatan. Kemarin dari kami ini sudah menyampaikan ya, untuk membuat kesepakatan kelas sehingga menjadi keyakinan kelas. Dari peraturan diturunkan menjadi kesepakatan, terus diubah menjadi keyakinan, menggunakan kata-kata yang pendek, mudah diingat, dan mereka menempelkannya di dinding kelas sehingga mereka paham. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan? Kira-kira kenapa ini? Kenapa kita memiliki peraturan tentang berhelm? Kok kita nggak pakai biasa saja? Keselamatan. Jawab. Iya, mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan setiap saat mencuci tangan? Karena apa ini? Berarti apa kalau tidak mencuci? Langsung makan misalnya. Kita mencuci. Sakit ya, mungkin sakit. Akibat keyakinan kelas. Nah yang tadi kita lihat tadi pakai helm, mencuci tangan, itu keyakinan sebetulnya itu bisa kita turunkan menjadi keyakinan kelas atau kebersihan sebenarnya ya. Nilainya apa? Nilai kebersihan, nilai kesehatan, nilai keamanan di kelas, nilai kenyamanan, tidak boleh bully, tapi nilai kenyamanan, atau berdoa sebelum belajar, nilai religi dan lain sebagainya. Coba pembentukan keyakinan kelas ini sudah Bapak Ibu laksanakan kemarin di awal pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakannya. Sudah Bu? Betul ya? Pak, menuju ke website hasil keluar dari sini Pak. Ke website. Pak, aku selamat Pak, belakang Pak. Website hasil keluar. Ini contoh keyakinan kelas. Contohnya ini, karena kalau untuk membuatnya masih lama. Ini kita cari contoh saja. Contoh keyakinan kelas 1 katakanlah SD. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kira-kira keyakinan apa dia dalam kelas diyakini untuk belajar itu? Setiap anggota kelas perlu belajar. Nilai apa yang Bapak Ibu ambil? Belajar apa? Disiplin. Oke. Setiap anggota kelas perlu senang. Nilai apa? Tadi ada kebutuhan dasar manusia, senang. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas atau mengerjakan tugas, tanggung jawab. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Apa? Rasa sayang. Ada lagi? Guru PKN. Toleransi. Meminjam itu berbeda dengan mengambil. Ada siswa ingin betul ingin meminjam pensil, cuma tidak ngomong. Nanti kan jadi masalah. Itu salah satu ada nilai yang dihilangkan. Maka kita siswa yang tadi itu melaporkan guru, maka siswa yang dilaporkan pasti harus sadar nilai apa yang telah dilanggar karena sudah disepakati dalam kelas. Harusnya ini dipasang di dalam kelas. Kemudian ini untuk kelas rendah ya, masuk ke SMP bisa menggunakan satu nilai atau beberapa nilai ditulis kemudian bawahnya kasih keterangan. Ini malah efektif. SMK juga bisa. Misalnya dalam kelas itu kita ingin menyepakati tentang nilai hormat, saling hormat dalam kelas. Apa kira-kira?
Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Meja tidak boleh mengambil, dompet tidak boleh dibuka, atau tas tidak boleh dibuka siapapun. Itu maksud pada hormat. Meyakini bahwa semua orang itu mempunyai privasi. Yang terjadi apa kemarin? Ada yang baru bilang ya, berarti itu ada nilai yang dilanggar. Mungkin belum dilakukan kesepakatan kelas, atau mungkin yang ambil bukan kelas itu. Yang berikutnya, nilai bekerja, nilai keyakinan bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Bekerja berhubungan dengan tadi disiplin dan tanggung jawab dirangkum dalam nilai bekerja di dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Kerjasama dalam kelompok, tidak boleh satu anak ketika dia masuk dalam kelompok itu tidak diterima, tidak boleh. Endingnya seperti kasus yang kemarin ya, tidak ditolak di dalam kelompoknya. Mungkin ada suatu hal ternyata betul, ya tidak bisa bekerja sama, yang terlalu pendiam, dan itu yang harusnya kita tolong, bukan kita hindari, tapi kita tolong jangan seperti itu. Karena yang restitusi Pak, ini tadi ya, lanjut segitiga, setelah itu kita video. Ini ada segitiga restitusi ketika Bapak Ibu kita semua mendapatkan masalah pada siswa. Baik, segitiganya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan yang sudah dibuat di dalam kelas tadi, atau keyakinan sekolah kalau di kelas yang belum ada. Menstabilkan identitas. Setiap orang, tadi ada contohnya, setiap orang itu ya pernah bersalah. Cuma dia harus paham kesalahannya itu akan merugikan orang lain. Ya, kita ketika ada anak yang berbuat salah tidak langsung jatuh, kamu salah, ini menggunakan kalimat yang biasa saja. Yo, Bapak paham deh, setiap orang itu ya, Bapak juga pernah salah. Bahkan lebih parah dari ini. Kamu menghina, Bapak pernah mukul teman Bapak lu. Menggunakan contoh-contoh seperti itu. Cuma nanti kita giring ke dalam validasi tindakan yang salah itu seperti apa, efeknya pada temannya seperti apa. Jadi kita jangan langsung menjadi anak itu tadi menggunakan kata-kata yang kasar. Ya kita hubungan lagi dengan pengalaman kita. Karena guru pada posisi manajer itu tidak mudah, harus mengalami beberapa tahap. Guru yang senior pun mungkin belum sampai pada tahap itu. Dan kita mencoba bersama-sama untuk menjadi manajer di dalam kelas kita. Nah, setelah siswa itu dipahamkan pada menstabilkan identitas, menenangkan siswa dengan amarahnya, masuk ke rumah jenengan mengadu dengan walinya, Bu, polisi dicuri dia, Bu. Kamu menenangkan ya, jenengan menenangkan dulu. Jangan malah mengompori, menenangkan dengan kalimat-kalimat yang restitusi tadi. Kalimat contohnya gimana? Kalau ada anak yang melaporkan bahwa dia dicuri uangnya di dalam kelas, pertenanya, kira-kira pertama kali yang harus kita lakukan kalimat apa? Nah, coba cari dulu, barangkali jatuh. Pasti ya. Bukannya kita langsung bener lu jangan macet kok. Tuturannya kamu. Malah geger terus ya. Kamu lah. Menggunakan kalimat-kalimat yang menenangkan dulu. Atau dia gelut nampar teman itu tadi itu yang ini terus dia dibawa ke dunia ya kita malah jangan menandai masalah lagi kalau sampai dulu nganggur ya bahaya ya seperti tadi sampai ditanya kenapa kok kamu tadi nampar dia menghina saya. Oh betul, kalau ada teman yang menghinamu itu kamu wajib bela diri dan pulang. Nah seperti itu dulu, jangan malah siswa itu dikabulkan. Kita semangati dulu, mengapa dia kok sampai nampar, karena dia ingin menunjukkan bahwa dia itu punya bela diri, kan bagus ya, tapi dengan cara yang kurang tepat. Nah kita masuk di sini memvalidasi tindakan yang salah. Betul kamu itu membela diri, betul sekali, Bapak sangat mendukung dan Bapak sangat setuju. Mungkin kalau Bapak di posisi itu, Bapak tidak hanya menampar, mungkin akan memukul dan menendang. Kamu
luar biasa bisa menangis gitu. Luar biasa. Mungkin dari kan bocah itu orang langsung ada, orang langsung jaga lagi ada. Ya Pak, betul saya sudah jaga Pak, ini madam Pak. Tapi kalau saya masih jaga emosi saya Pak, jadi saya nyala Pak. Bagus itu, semangat lagi bagus seperti itu. Lama-lama sampai malam tidur nambah. Kemudian di sini ada kan saya. Kenapa kamu nangkap? Kalau kamu nangkap, kira-kira temanmu sakit tidak? Ya sakit Pak. Kira-kira di dalam kelas atau sekolah ini ada tidak aturan yang menyatakan bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain? Ada Pak. Bahkan kita diminta untuk menghormati orang lain, saling bertengkar rasa. Nah, berarti kamu sudah melanggar pada aturan apa ini? Yang ini Pak. Tapi kan saya, iya Bapak. Tapi kan bisa menggunakan cara yang lain selain yang tadi. Ya Pak. Monolog saya enggak. Ya emosi saya memang keluar Pak. Itu ya. Kita seperti tadi menerima pendapat dulu. Baru nanti kita menghadapi secara pelan-pelan. Terus mencari solusi secara bersama-sama. Kita menengahi, mencari solusi. Mereka yang mencari solusi, bukan kita. Kamera belum bilang ya institusi, saya mau belajar institusi, masuk jengkel, semuanya bahaya ngomong, guru mau dilaporkan juga, guru mau dilaporkan polisi. Terus menanyakan keyakinan, tahu tidak tadi kalau kamu menangkap, kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar ini Pak, rasanya dalam kelas Pak, nah itu masuk ke situ. Kami ingin menjadi orang seperti apa kalau kamu emosi terus? Kami ingin jadi seorang seperti apa ya kalau kamu membentak teman di dalam kelas? Nanti dia kan sendiri di sini merenung. Ya, perenungan ini harapannya muncul dari dalam hatinya, bukan dari paksaan orang yang mengajak bicara. Tidak seperti yang menghukum tadi, tidak sebagai pengontrol, tapi masuk ke manajer. Pak, kita menuju ke yang ini Pak. Tidak. Apa Bu? Sini, yang pamflet Pak. Sehingga tadi kasus. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu sudah isi, saya bacakan beberapa ya. Iya, luar biasa. Pak Jas, oke ya, sudah berapa menit? Baik, tadi kasus Pak Bagus adalah guru SMK Harapan Bangsa. Pada saat pelajaran beliau mendapati Hendra, siswa bimbingannya belum tampak di kelas. Setelah 30 menit kemudian, Hendra hadir dan menunjukkan surat keterlambatan dan tanpa merasa bersalah, dia langsung duduk. Menurut penuturan dari teman sekelasnya, selama 1 minggu ini Hendra sering terlambat dan juga sering mendapat teguran dari guru lain karena kedapatan mengantuk bahkan tertidur saat belajar. Apakah kita langsung marahi dia? Langsung. Ataukah kita langsung hanya mendiamkan saja? Langsung kita seperti apa? Posisinya mungkin karena tadi belum disampaikan materinya pada posisi yang mana saya kurang paham ya. Nanti kita ajak coba, kita ajak saja. Kita ajak jam berapa ini sidang kita? Bu Yunida luar biasa. Urut di WhatsApp aku biasa. Jika sudah ada kesepakatan kelas yang dibuat untuk keterlambatan masuk kelas, maka itu harus diterapkan. Beliau sudah masuk ke keyakinan kelas luar biasa. Bagi kaji langsung coba sih. Namun untuk murid sering terlambat pasti ada alasannya. Bagus. Sebagai guru saya akan memanggil murid tersebut untuk saya tanya alasannya. Mengapa hal itu terjadi? Setelah murid mengemukakan alasannya, saya kembalikan kepada keyakinan kelas alasan dan tujuan awal dia bersekolah. Harapannya dia menyadari pelakunya bisa mencari solusi agar baik. Tepuk tangan. Itu sudah harus manajer tuh, calon pengawas suami. Penuntut. Sebelahnya ada Pak Kusdiono, kira-kira sebagai Pak Bagus dia, Pak Kusdiono mau sebuah apa? Menyapa, menanya dan menelisik, bahasanya dan menelisik. Teater. Penyebabnya agar bisa memberikan solusi yang baik. Oke, berkolaborasi lah ya. Kemudian memotivasi agar siswa menjadi tergugah untuk bisa berangkat lebih pagi. Diberikan masukan yang positif karena pada hakikatnya anak tersebut masih punya keinginan untuk sekolah. Kira-kira Pak Kusdiono pada posisi kontrol apa ini?
Itu saya studi kasus minimalis saja. Oh iya. Minimal dia masih mau sekolah gitu aja. Luar biasa. Kira-kira kalau kita simpulkan Yuni dan Pak Rusdiawan ini yang berbeda pada posisi menurut apa ini? Apakah sebagai penghukum? Bukan ya. Apakah sebagai teman? Bukan juga. Apakah sebagai pemantau? Pemantau masuk sini? Apakah malah ke manajer? Manajer ya? Harapannya dia menyadari pelakunya bisa mencari solusi agar memperbaiki. Mencari solusinya mengarah ke situ manajer. Kalau Pak Rusdono berarti sampai teman. Apakah kalimat-kalimat yang diucapkan untuk agar dia akrab dengan siswanya? Apa ya? Bisa teman juga ya? Teman menjurus ke pemantau. Bisa ternyata ikis kan teman pemantau terus manajer. Pangkatnya kok kolonel. Luar biasa. Kita tidak baca semuanya, sebagian saja. Yang terakhir Bu Soleha sebagai guru yang pertama. Yang kedua siapa Bu? Sebagai guru. Yang pertama saya lakukan adalah menegur siswa yang terlambat tersebut. Kemudian melakukan pendekatan kepada siswa untuk menggali informasi mengenai penyebab siswa terlambat. Setelah diketahui penyebabnya, beres. Saya akan mengkomunikasikan kepada orang tua siswa sampai orang tua juga kolaborasinya. Kemudian dan duduk bersama dengan siswa. Jadi dengan ikut tersangka. Kemudian mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut kepada siswanya. Tidak ada siswa yang mencari solusi, tapi dari bapak ibu guru, orang tua, terus duduk bersama gitu ya. Berkolaborasi itu kalau luar biasa. Tepuk tangan jauh-jauh dari pondok sini. Baik, untuk dapat menguatkan pengumuman kita dari awal tadi dari Pak Sidik sampai terakhir ini diskusi, mari kita menyaksikan video. Ini ada 5 posisi kontrol, di dalamnya ada kalimat restitusi juga. Mari kita nanti gunakan bisa menjadi patokan ketika kita menghadapi siswa yang memiliki masalah ini selain masalah ya kekurangan dalam belajar, semangat dalam belajar. Mari kita lihat bersama-sama. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi, mari kita saksikan kasus Naren yang korban hadir melalui sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Pak Nur, apa kabar Pak Nur? Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali kamu jadi anak. Dasar pemalas. Tidak terlambat kamu sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus di lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika
ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, Mau bisa nih. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya, gimana? Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang bikin bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Iya Bu. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak, ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bawa lonceng saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan si anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang mau ibu tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekencar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kerusuk-kerusuk kayak gitu kalau dalam buku. Coba kayak tepoknya sudah. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Isek mutu, wah gitu. Selamat Dipanggil pagi, Bu. dirodok sih. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah besoknya jam 7, sekarang sudah jam 7 mulai dulu. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Anak dewe mau kakek. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Terakhir sebelum kita tutup, itu kegiatan diskusi yang harapannya nanti kita semua dapat menerapkannya. Bapak Ibu nanti bisa mungkin dengan kami memberikan diseminasi ini, Bapak Ibu tertarik mengikuti guru penggerak. Guru penggerak itu menarik Bapak Ibu. Kita dapat sharing berbagai hal, kita mendapatkan ilmu baru. Restitusi itu diterapkan di dunia pendidikan itu sudah lama, cuma penerapannya tidak
global, tidak dimasukkan pada kurikulum. Ini sangat menarik sekali. Siswa kita mengalami suatu hal atau melakukan suatu hal, terutama di Kadema, itu karena mungkin salah menangani. Bapak Ibu guru tidak memberi, kita semua tidak memberikan motivasi yang baik, sehingga akhirnya siswa itu memberontak. Pemberontakan ini bisa dilakukan di sekolah maupun di rumah. Kalau di rumah kita tidak bisa mengontrolnya, seperti terjadi hal-hal yang di luar nalar atau hal-hal yang melanggar nilai-nilai di rumah atau nilai agama dan sebagainya, pelecehan seksual dan sebagainya, itu bisa terjadi di luar lingkungan sekolah dan lepas dari kontrol kita. Itu baru untuk kegiatan yang terakhir, sesi yang kedua yang dapat saya sampaikan. Setelah ini tidak ada sesi tanya jawab karena waktu sudah cukup lama. Akan ditutup oleh Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas Muji dan juga kami sampaikan ucapan terima kasih yang besar-besarnya kepada Bapak Ibu guru hebat yang mudah-mudahan tertarik untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Nanti angkatan 12 ini kayaknya udah mulai mau dibuka. Pantun dong, pantun. Terima kasih. Terima kasih dari kami berdua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita akhiri dengan Pantun.